Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi kejadian pada saat ini ya. Pada materi sebelumnya kita telah membahas apa saja sih software yang sering digunakan. Untuk itu, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kita memilih software, yaitu software Adobe Photoshop. Yang kedua, kita akan membahas tentang instalasi Adobe Photoshop. Langsung saja. Pengertian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk mengedit foto atau gambar dan membuat pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader untuk perangkat lunak pengolah gambar atau foto, dan bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Apa saja sih profesi yang sering menggunakan Adobe Photoshop? Ada 5 profesi yang paling sering menggunakan Adobe Photoshop. Yang pertama, desainer grafis. Yang kedua, fotografer. Yang ketiga, karturis. Yang keempat, animator atau animator ya. Yang kelima, web developer. Itu tadi 5 profesi yang sering menggunakan Adobe Photoshop. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah instalasi. Di sini terdapat gambar yang merupakan kalau kita download kan masuk. Nah, di situ ada setup. Kita pertama-tama ngeklik file Adobe Photoshop. Nah, di dalam file tersebut ada setup. Klik setup tersebut. Dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan proses melakukan instalasi ya. Ini akan berjalan secara otomatis. Kemudian pada gambar selanjutnya yang akan muncul adalah sign in. Nah, karena kita akan mencobanya dengan trial, maka kita pencet sign in later atau kita login nanti. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Karena kita akan mencobanya dengan trial, maka start trial. Jika kita ingin itu menjadi permanen, kita klik lisensi test software. Nah, di situ biasanya bayar untuk berapa bulan gitu. Dari sini kita sudah bisa memiliki Adobe Photoshop. Nah, bisa kita lihat ya. Ini hanya 3 gambar. 4 gambar dari mulai buka filenya, mengklik logonya, seperti itu ya. Nah, ini mungkin bisa dicoba di rumah. Apabila kalian sudah mendownload dan mencoba menginstal sendiri, akan muncul tampilan seperti ini ya. Bagi yang sudah punya. Nah, seperti saya kan sudah punya nih. Nah, di sini itu kita bisa melihat apa saja sih yang telah disediakan. Nah, banyak ya. Dari semua software ini pasti banyak kegunaannya masing-masing atau fungsinya masing-masing. Kenapa sih? Pasti banyak bertanya-tanya, Pak, kenapa tidak dijelaskan dari awal? Dari setupnya, instalasinya. Nah, saya akan menjawab itu ya. Karena pertama-tama laptop saya kalau sambil merekam itu tidak kuat. Nah, contohnya saja seperti ini. Update atau
Kalau Startier kemungkinan kuat, tapi kalau yang update ini tidak kuat ya laptopnya. Nah, di sini tertulis 7 day remaining, maksudnya itu trial seperti yang ada di gambar ini ya, trial dia, tidak permanen punya saya. Terus pasti ada yang bertanya-tanya, Pak, gimana kalau trialnya habis? Nah, kalau trialnya habis itu kita mencari yang legal. Biasanya banyak tuh yang mempromosikan gitu, Adobe itu berapa, nah seperti itu ya. Baik, untuk minggu selanjutnya kita akan membahas apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam Adobe Photoshop. Nah, sebelum itu saya akan memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Nah, mari kita lihat tugasnya. Ya, di sini ada tes tertulis. Pasti pada tahu maksudnya tes tertulis itu berarti dijawab dengan tulis tangan. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian dari Adobe Photoshop. Yang kedua, sebutkan 5 profesi yang biasa menggunakan Adobe Photoshop. Yang ketiga, sebutkan fungsi sepenuh transfer pada menu edit. Yang keempat, jelaskan dan sebutkan proses instalasi Adobe Photoshop. Nah, dari 4 soal ini mohon dijawab dengan baik dan sebenar-benarnya dan ditulis tangan di folio bergaris. Hasilnya nanti bisa di-scan dan difoto, kirim ke grup atau ke kontak saya ya, maksudnya itu seperti di WA atau di email, seperti itu ya. Oke, kesimpulan pada hari ini, kita telah belajar instalasi salah satu software yang sering digunakan, yaitu Adobe Photoshop. Nah, kesimpulan yang kedua, setiap laptop pasti berbeda-beda. Pasti ada yang kuat laptopnya untuk menjalankan software tersebut, ada yang tidak. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila salah kata maupun salah dalam pengucapan maupun salah dalam presentasi yang berada di PPT, saya mohon maaf. Saya juga manusia, banyak kesalahan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.